Petugas Satpol PP terlibat kejar-kejaran dengan seorang pengamen badut yang akan dirazia di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Meski gagal kabur, pengamen badut ini tetap berusaha melepaskan diri dari cengkraman petugas dengan cara meronta. Kamu sini ikut. Petugas akhirnya harus menaikkan paksa dan menutup terpal mobil guna mencegah badut tersebut melompat. Razia penyandang masalah kesejahteraan sosial sengaja digelar menyusul banyaknya laporan yang masuk dari masyarakat melalui aplikasi Gaspol alias Gerakan Aman Satuan Pol PP. Sementara itu, eksekusi lahan seluas 9 hektar di Desa Tambak Oso, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur, diwarnai kericuhan. Kericuhan terjadi saat petugas keamanan dari Polresta Sidoarjo terlibat adu mulut dengan massa aksi pendukung termohon. Pihak kepolisian bersama TNI yang mengawal proses eksekusi dihalangi masuk oleh massa aksi dengan memblokade akses dan menuju lokasi. Bahkan Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing bersama Dandim Sidoarjo saat menuju lokasi sengketa melalui jalan alternatif sempat dihalang-halangi hingga terjadi aksi tarik-menarik antara massa aksi dengan anggota kepolisian yang berusaha melindungi Kapolresta. Beruntung kejadian ini bisa dilerai. Tim Liputan iNews melaporkan. Layangkan kritik melalui poster ke Wapres Gibran, mahasiswa pendemo di Blitar, Jawa Timur dihalau pas Pampres. Perang Iran dan Israel membara, kedua pihak mengklaim menghancurkan fasilitas-fasilitas strategis. Selamat malam pemirsa, 3 orang pria komplotan pencuri diambuk massa saat mencuri di Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Bersama saya Gede Satria, inilah iNews Malam selengkapnya untuk Anda. Tiga orang pencuri yang kedapatan oleh warga saat hendak melakukan pencurian kendaraan motor milik warga di Kecamatan Tolung Lipu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Pencuri ditangkap oleh warga hingga menjadi bulan-bulanan warga. Aksi pengeroyokan tersebut dapat diredam oleh polisi yang datang di lokasi saat menerima laporan dari masyarakat dan langsung membuang tembakan peringatan untuk mereda aksi pengeroyokan dan amukan oleh warga. Polisi langsung tangkap ketiga pencuri tersebut dari amukan warga ke dalam mobil dan digelandang ke Mapolres Toraja Utara. Yang diduga melakukan pencurian motor. Untuk ketiga pelaku tersebut, awalnya informasi dari masyarakat bahwa melakukan pencurian motor, namun setelah sampai di Mapolres Toraja Utara, kami melakukan interogasi dan barang yang dicuri hanya pelek motor, namun pelek tersebut sudah terpisah dari motornya. Ketiga pelaku pencurian telah dibawa ke Mapolres Toraja Utara untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jufri Tonapa, iNews melaporkan. Kita beralih ke Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, kekerasan terhadap rumah tangga kembali terjadi di Surabaya hingga viral di media sosial. Kekerasan rumah tangga ini sudah dilaporkan ke pihak kepolisian Polrestabes Surabaya dan pelaku diamankan polisi. Viral di media sosial, video kekerasan dalam rumah tangga di kota Surabaya, Jawa Timur. Seorang istri diseret dan dipukul oleh suaminya dengan balok kayu. Kekerasan ini terjadi di dalam rumah yang berada di kawasan Candi Lontar, Surabaya. Korban tak kuasa menahan tangis saat menuturkan bahwa kejadian kekerasan yang dilakukan oleh suaminya ini sudah terjadi sejak puluhan tahun lalu, di saat anaknya yang pertama masih berumur 5 tahun hingga saat ini.
Kejadian bermula saat sang istri hendak meminta uang untuk belanja, namun sang suami justru marah dan akhirnya korban dipukul dan diseret oleh sang suami. Saya tuh diseret mulai dari kamar sampai ke pagar, ya sampai ke pagar. Dan sering seperti itu, sering sekali. Cuman ya kemarin semua sudah jadi kehendak Allah, ya mungkin ada putri saya yang merekam sampai di share di sosmed itu. Saya benar-benar nggak tahu sampai detik ini itu, saya benar-benar nggak tahu, nggak nyangka. Saya kecil ada kayaknya 20 tahun lebih. Itu setiap hari? Kalau setiap hari itu pasti ada kejadian seperti itu. Tidak tahu pemicunya apa ya? Tidak tahu pemicunya apa. Nggak peduli saya. kalau kemarin apa pemicunya? Masalah apa? Malu aku mas ngomong kalau yang kemarin mas. Ya, Soalnya masalah benar-benar sepele banget mas. sepele banget. Ya, Pokoknya masalah ini ya, masalah Rumah tangga dan itu sepele pol. Sekarang kondisinya ibu gimana? Alhamdulillah kondisinya ibu dapat penanganan yang cepat ya. Hingga saat ini, kasus tersebut ditangani Polrestabes Surabaya dan sang ayah saat ini ditangkap di Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Akibat korsleting, sebuah kabel tiang listrik yang berada di belakang SPBU di kawasan Kalideres, Jakarta Barat terbakar. Kebakaran ini membuat para petugas SPBU dan masyarakat panik hingga aktivitas penjualan BBM ditutup. Kabel yang berada di tiang listrik mengalami korsleting hingga menimbulkan percikan api yang berada di Jalan Peta Selatan, Kalideres, Jakarta Barat. Peristiwa kebakaran yang berada di belakang pom bensin ini sempat membuat kepanikan sejumlah karyawan dan masyarakat yang tengah mengisi BBM. Menurut pegawai SPBU, kabel listrik ini terbakar setelah salah seorang petugas PLN memperbaiki sambungan kabel pada tiang listrik ini. Beruntung kebakaran tak menyambar ke bagian tangki pengisian BBM. Api bisa dipadamkan menggunakan APAR setelah satu unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Akibat peristiwa ini, petugas langsung menutup SPBU dan menghentikan aktivitas penjualan BBM. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, sejumlah mahasiswa dihalau pas pampres saat Wakil Presiden melintas di kota Blitar, Jawa Timur. Mereka dihalau petugas setelah membentangkan poster kritikan terhadap Wapres Gibran yang sedang melintas. Video amatir merekam saat 3 mahasiswa dihalau petugas keamanan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Dalam video amatir yang beredar, petugas menyita poster yang dibawa oleh mahasiswa tersebut. Wakapolres Blitar Kota Kompol Subiyantana mengatakan pasca insiden tersebut 3 mahasiswa tidak ditahan dan diminta pulang. Ya, informasinya mahasiswa itu membawa poster mau menerobos rombongan itu sehingga dihalau untuk diinggirkan, gitu. Kalau untuk ketentuan pengamanan memang harus steril ya, untuk apa? Ya kalau VVIP kan harus steril, kan tidak ada benda lawan gitu. Kalau isi dari posternya itu apa sih, Den? Wah, saya tidak tahu nanti posternya itu isinya apa. Yang jelas kan ya namanya orang banyak kan kita tidak tahu. Ketiganya sekarang diamankan atau gimana? Ketiganya ya sekarang ya sudah dipulang, cuma hanya dihalau aja, suruh minggir saja, gitu aja.
Dari Jawa Timur kita beralih ke Aceh, pemirsa. Seorang oknum anggota TNI Angkatan Laut, Lanal Loksumawe, pada Selasa malam diamankan warga karena tertangkap tangan akan menyelundupkan 4 buah motor gede di salah satu pelabuhan yang ada di Kabupaten Aceh Timur, Aceh. Seorang oknum anggota TNI AL berinisial S berhasil diamankan oleh warga saat akan menyelundupkan 4 buah motor gede atau moge di salah satu pelabuhan yang ada di kawasan Desa Menasak, Kecamatan Madat, Kabupaten Aceh Timur, Aceh. 4 buah moge yang dibawa tersangka dan seorang rekannya ini merupakan selundupan dari Thailand. Selain mengamankan kedua tersangka dan 4 moge, petugas juga mengamankan barang bukti lainnya, yaitu 1 unit sepeda motor, 1 unit motor Supra, 6 ekor Patagonian Mara, 6 ekor Musang Ferret, serta 1 ekor burung makau. Dari keterangan kedua pelaku, rencananya sejumlah barang selundupan ini akan dijual ke beberapa orang pemesan yang ada di Aceh, serta di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Sejumlah barang impor ilegal asal Thailand ini dibawa masuk ke Indonesia oleh kedua pelaku melalui perairan Aceh dengan menggunakan perahu motor. Barang ini diduga impor ilegal yang didatangkan dari Thailand, yang dimasukkan secara ilegal tanpa dokumen, yang terdiri dari 5 unit moge atau motor gede, kemudian ada mesin, ada satwa yang dilindungi, ada kambing, ada burung, dan juga sepeda motor Supra sebagai alat angkut pelaku yang kita amankan. Pelaku oknum TNI AL berinisial S sendiri telah diamankan oleh POM Angkatan Laut untuk dimintai keterangan. Sementara seorang tersangka lainnya tengah diamankan oleh pihak kepolisian Polres Aceh Timur. Dari Kabupaten Aceh Tambang Aceh, Muhammad Alfi, iNews melaporkan. 44 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tempat judi kasino berkedok tempat futsal. Dari lokasi, polisi menyita uang 3 miliar rupiah. Pasca penggerebekan sebuah kasino yang berkamuflase, petugas kepolisian dari Polda Jawa Barat Rabu pagi merilis langsung kasus tersebut di lokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Lokasi judi kasino yang digerebek disamarkan oleh pemilik dengan modus tempat futsal dan berada di tengah pusat kota dan pertokoan yang berada di Jalan Ahmad Yani. Pasca penggerebekan, polisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang, sedikitnya 44 orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada seluruh manajemen serta pegawai yang bekerja di tempat kejadian perkara. Hasil penyelidikan terbaru, petugas berhasil menemukan uang tunai sebanyak 350 juta rupiah serta saldo rekening sebanyak 2,73 miliar yang disinyalir digunakan untuk berjudi. Kami mendapati bahwa ada beberapa ruangan, ruangan yang bersifat umum, ruang biasa, itu didapati beberapa puluh orang yang sedang terlibat perjudian bakaran. Ternyata di ruang lain ada juga ruang VIP yang pada saat itu kita dapati ada 6 pemain yang sedang bermain di ruang VIP. Jadi perjudian di sini dibagi dalam 2 ruangan. Ruang biasa untuk member-member biasa dan 1 ruang VIP. Seluruh pelaku terbukti telah melanggar pasal 303 tentang perjudian dan terancam kurungan penjara selama 10 tahun serta denda mencapai 25 juta rupiah. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.